sudah bersama dengan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Salatiga. Beliau adalah Bapak Saunan Fahmi. Bapak, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saja, Mbak. Baik saja. Ya. Nah, ini kan hari ini kita akan berdiskusi tentang peran pemuda dalam pengawasan partisipatif. Siap. Nah, ngomong-ngomongin tentang peran pemuda nih Pak, kalau dikaitkan dengan KNPI sendiri, fungsi dibentuknya KNPI di Kota Salatiga itu apa Pak? Ya, kalau fungsi dari dibentuknya KNPI, pada dasarnya KNPI itu adalah organisasi atau wadah dari muaranya semua OKP, organisasi kepemudaan yang ada di Kota Salatiga. Jadi organisasi pemuda yang di Kota Salatiga itu nanti diwadahi menjadi satu di bawah naungan KNPI seperti itu. Jadi kurang lebih ya induknya organisasi pemuda baik dari kemasyarakatan maupun dari kemahasiswaan itu hampir semua menginduk di bawah naungan KNPI Kota Salatiga. Berarti setiap kabupaten kota itu ada ya Pak ya KNPI? Insya Allah se-Jawa Tengah ini sudah mulai bergejolak di KNPI-nya, insya Allah juga sudah ada semua di Jawa Tengah pada khususnya. Kalau di kabupaten atau provinsi lain saya kurang begitu paham, tapi yang pasti di Kota Jawa Tengah hampir semua sudah terbentuk. Selanjutnya berkaca dari pemilu tahun 2019, sejauh mana peran KNPI di Kota Salatiga? Pada pemilu 2019 yang lalu, memang kalau KNPI di masa kepengurusan saya itu baru terbentuk. Tapi pada dasarnya di 2019 yang lalu itu kita sudah cukup mewarnai. Kalau saya sendiri bilang itu bukan, saya nggak berani memberikan atas nama KNPI, tapi anggota kita atau pengurus kita itu dominan lebih aktif di dalam pemilu kemarin. Seperti mohon maaf, saya pun juga sempat menjadi anggota KPPS, walaupun pada tahun-tahun sebelumnya menjadi PPS karena ada aturan beberapa tahun nggak boleh itu, saya turun dari KPPS nggak apa-apa. Terus ada juga sekretaris saya itu menjadi sekretaris partai, jadi cukup mewarnai lah intinya seperti itu. Pada tahun 2019 kemarin memang cukup mewarnai dan itu sudah sangat-sangat bagus saya pikir dinamika yang ada di KNPI Kota Salatiga pada tahun 2012 kemarin. Iya. Jadi Bapak juga punya banyak pengalaman ya ternyata ya selain itu ya. Ya alhamdulillah berbakti di pemerintah mau nggak mau siap harus gitu. Ya. Sesuai dengan visi dari KNPI Kota Salatiga, yaitu saatnya pemuda bergerak. Betul. Jika dikaitkan dengan pengawasan partisipatif dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 nantinya itu seperti apa? Ya, memang sesuai visi kita kepengurusan saya, saatnya pemuda bergerak itu memang berawal dari kondisi Kota Salatiga yang benar-benar vakum. KNPI itu beberapa kali vakum, terus di masa kepengurusan saya itu saya mencoba mengunggah visi untuk Salatiga bergerak. Itu pun kalau dirunut menjadi untuk di tahun 2024 pemilu maupun di 2019 kemarin, itu memang benar-benar sangat signifikan dan sangat berjalan lurus seperti itu. Karena apa? Pemuda bergerak sesuai visi saya itu adalah gambaran dari bagaimana apresiasi atau bagaimana kinerja pemuda yang dari dulu cuman taunya siap gerak atau mungkin istirahat atau gimana, kita udah siap harus ikut mewarnai itu. Bahkan kalau bisa, ya mohon maaf, eranya yang senior kalau perlu udah kita kurangi juga seperti itu. Jadi sudah waktunya kita pemuda itu yang mengisi tongkat estafet yang ada seperti ini. Jadi sebisa mungkin pada tahun 2024 nanti, kenapa saya mengambil visi pemuda bergerak, itulah sebagai tonggak kasarannya itu langkah untuk menyambung tongkat estafet tersebut. Berarti pada eranya Bapak saat ini lebih menekankan pada tindakan untuk ayo bekerja bersama ke depan gitu ya? Kurang lebih seperti itu, yang pasti menekankan pada partisipasi teman-teman pemuda yang ada di Kota Salatiga pada umumnya seperti itu. Nah ini selanjutnya nih Pak,
bagaimana KNPI Kota Salatiga melakukan pemberdayaan pemuda yang berdampak langsung pada pemilu tahun 2024 nantinya? Kalau peran serta peran KNPI saya pikir kita sangat benar-benar dominan. Dalam artian seperti ini. Organisasi sekarang, organisasi kepemudaan, kecuali tanda petik yang organisasi yang notabene berbasis dari partai. Kalau dari partai emang mau nggak mau dia harus aktif di pemilu 2024. Tapi kalau di luar organisasi yang berafiliasi kepada partai, lah dia kan paling sosial, kemasyarakatan, atau murni kepemudaan, atau bahkan keagamaan. Itulah yang akan kita coba rangkul. Jadi pada tahun 2024 nanti mau nggak mau ya kita harus ikut mewarnai itu. Kita harus mencoba bersinergi dengan organisasi kepemudaan yang di luar berafiliasi dengan partai, kita ajak untuk bisa mewarnai itu. Jadi ya gimana caranya ya? Kasarannya itu ya biar Kota Salatiga yang notabene dulu pemudanya kurang begitu aktif, coba kita aktifkan lagi seperti itu untuk berikut serta dalam pemilu 2024. Berarti sekarang udah mulai aktif ya Pak, atau sudah sangat aktif nih Pak pemuda di Kalau kita melihat aktif dan sangat aktifnya, kita tidak bisa mengukur itu karena kita tidak punya komponen. Tapi kita sudah komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita sudah soundingkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Di sana ada Kasih Pemuda. Coba kita kolaborasi, kita jawil kegiatan-kegiatan yang ada itu kita coba soundingkan. Jadi insya Allah kita sudah bergerak maju lah dibanding dengan yang sebelumnya seperti itu. Nah, dalam membangun citra dan karakter KNPI Kota Salatiga, yang pertama sebagai institusi mitra dan kontrol bagi pemerintah daerah dalam pengawasan pemilu seperti apa ya Pak ya? Mungkin dalam hal ini bisa dijelaskan dengan tindakan yang bisa dilakukan. Kontrol di pemerintah ya. Dulu itu kalau saya berani bilang bahwa KNPI itu kan lebih afiliasi ke partai politik dulu. Jadi coba kita kikis itu dulu. Memang saya dari awal, bahkan ini cerita sedikit ya. Saya itu dulu begitu masuk di ketua KNPI, saya sebagai orang pemerintahan dalam artian saya bekerja sebagai PNS, itu juga tanda kutip, wah ini pasti orang partai ini. Bahkan ada statement, "Kenapa Mas Rene Mas, melu partai opo?" Ada seperti itu juga. Lah, citra-citra buruk yang mohon maaf KNPI pada waktu dulu sebagai underbone-nya partai atau mungkin yang berafiliasi partai akan coba kita kikis karena kita pada hasilnya bahwa KNPI itu adalah netral. Lah, maksud dalam artian netral itu nanti akan saya coba gunakan untuk merangkul pemuda-pemuda yang ada itu untuk bisa lebih aktif dan bisa mewarnai Kota Salatiga. Kalau saya berafiliasi kepada partai, saya yakin ada yang mohon maaf tidak suka dengan partai A, saya takutnya nanti kalau saya afiliasi ke situ pasti wah ada yang tidak suka dan sebagainya seperti itu. Menarik ya Pak ya, masih tentang membangun citra nih Pak. Terus Pak, dinamika sosial masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti apa Pak? Kalau menurut pandangan KNPI ini ada tidak dorongan atau keterlibatan dari pemuda? Kalau dinamika sosial yang saya lihat selama ini ya, itu kalau saya juga melihat dari pribadi maupun dari organisasi, memang banyak sekali kasarannya itu kurang peran aktifnya dari pemuda yang ada sekarang ini. Bahkan mereka itu berani bilang acuh dan tidak acuh, atau kasarannya kalau bahasa Jawa bilang weh-weh-luweh seperti itu. Itu karena apa? Memang benar-benar mereka kurangnya informasi maupun kurangnya edukasi yang diberikan seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah kalau melihat dari dinamika sosial yang ada seperti itu, melihat background KNPI yang kalau saya sendiri berani bilang saya adalah orang netral, saya punya background dalam artian dulu juga ikut-ikut di mensukseskan pemilu. Lah itulah kewajiban KNPI sekarang seperti itu. Kita berikan edukasi, kita berikan pembelajaran, kita berikan semuanya, kita rangkul pemuda-pemuda itu ya, untuk mengisi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Jadi itu udah mulai berjalan ya Pak ya di KNPI saat ini? Insya Allah kita sudah mulai menjalin komunikasi dengan stakeholder yang ada. Selama ini kita menjalin komunikasi dengan teman-teman OKP, alhamdulillah masih berjalan dengan normal, masih bagus.
kita masih komunikasi sebaik-baiknya, bahkan ada pun kondisi yang selama ini terjadi juga kita masih menjalin komunikasi. Gitu. Semakin menarik ya Pak. Nah ini masih ngomongin tentang KNPI Pak, apalagi saat ini kan pasti banyak tantangan Pak di era saat ini Pak, khususnya tahun 2021. Tantangan KNPI di Kota Salatiga di masa pandemi saat ini dalam mempersiapkan pengawasan partisipatif untuk pemilu 2024 nantinya itu seperti apa? Dengan adanya PPKM kita mau nggak mau, bisa nggak bisa, seperti inilah kondisinya. Aturan PPKM tetap nggak bisa dilanggar, tapi kita masih bisa komunikasi lewat jaringan sosial. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi, komunikasi itulah yang paling utama. Jadi alhamdulillah kita itu masih ada grup WA yang, mohon maaf, jaringan pemuda Salatiga ada. Itu walaupun ada sedikit berkurang intens dalam komunikasinya, tapi insya Allah masih komunikasi. Termasuk untuk yang saya sampaikan tadi, OKP ada di bawah naungan kita pun sampai sekarang kita masih komunikasi. Dengan komunikasi yang lancar, dengan komunikasi yang bagus, ya kita semakin kuat tentunya. Memang saya mengakui organisasi kepemudaan yang berafiliasi kepada kemahasiswaan dengan adanya pandemi ini kita sedikit komunikasi agak sedikit kurang, karena mohon maaf di Kota Salatiga kemahasiswaan juga belum begitu aktif semua, otomatis organisasi kemahasiswaan juga tidak begitu aktif, tidak bisa kita rangkul. Tapi kalau organisasi sosial kemasyarakatan yang lain masih kita jalan, masih komunikasi, sering ketemu itu masih ada. Bahkan person by person sering komunikasi, masih jalan. Jadi evaluasi gitu Pak. Tetap. Ini kan sebenarnya masa akhir masa kepengurusan saya sebenarnya. Tahun 2021 ini masa akhir kepengurusan saya. Mau nggak mau, saya sebagai ketua yang kemarin harus saya push, harus saya genjot, harus saya evaluasi sendiri. Memang jujur ya, saya sendiri pun ada keterbatasan. Bahkan teman-teman pun juga ada keterbatasan juga dengan adanya PPKM ada seperti ini, kita nggak mau kasarannya, mohon maaf, kita tidak mau tutup mata, tapi tetap kita usahakan untuk kita jalan. Evaluasi itu kita laksanakan, koordinasi itu kita laksanakan, bahkan kita komunikasi terakhir dengan Dispora itu kita kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Ada apa yang kita garap bareng, mereka siap untuk memberikan pendataan pemuda, oke siap kita bantu. Organisasi kemudian ya kita bantu, siap. Ketua-ketua kota person kita kasihkan, nggak masalah. Itu memang kita sama kita. Oh, menarik ya Pak, ternyata ya Pak ya. Oh iya Pak, mau nanya Pak, jadi lama jabatan di kepengurusan KNPI ini? Kalau di KNPI itu kepengurusannya selama 3 tahun di DPD Kabupaten Kota, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kota itu masa kepengurusan selama 3 tahun. Kalau ya 3 tahun itu ya, tahun ini insya Allah hampir selesai. Sebenarnya ada juga yang menghendaki, Mas diperpanjang Mas, wah kelihatannya coba nanti kita lihat kondisi ya ada. Cuman kalau ada yang lebih mampu dan mohon maaf ada yang lebih bisa mewarnai, kenapa tidak, seperti itu. Bukan artian kita, tapi yang pasti tanggung jawab saya sebagai pemimpin atau sebagai ketua KNPI yang kemarin akan saya coba selesaikan sebaik-baiknya, dan juga sesuai visi misi. Ayo pemuda bergerak, kita push di situ. Terakhir nih Pak, pesan yang dapat dibagikan kepada pemuda yang ada di Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan partisipatif itu apa Pak? Kalau pesan saya simpel aja sebenarnya. Sudah saatnya pemuda di Kota Salatiga ikut mewarnai, ikut mengisi, ikut memberikan peran. Sudah saatnya pemuda Salatiga ikut berjuang di Kota Salatiga. Untuk pengawasan pemilu juga seperti itu. Kalau 17 tahun kapasitasnya sebagai peserta aktif, sudah saatnya sekarang untuk mengisi pemilu, pengawasan pemilu itu. Kita awasi pemilu yang ada di tahun 2024 ini, masih ada beberapa tahun untuk persiapan seperti itu. Kita coba berikan edukasi. Yang pasti cobalah menjadi pemuda yang aktif sesuai dengan
pemuda bergerak. Mantap Pak. Baiklah sahabat Bawaslu, itu tadi diskusi saya bersama dengan Bapak Saunan, beliau selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Salatiga. Sampai jumpa. Tanah air